Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwanul kiram rahimakumullah, usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita sekalian sebagai wasiat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sempurnanya takwa. Jangan sekali-kali meninggalkan dunia, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kecuali dalam keadaan sempurna Islam dan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat. Segala puja dan puji bagi Allah, saudara-saudaraku sekalian, atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat kehidupan, umur panjang, kesehatan dan keafiatan. Ditambah lagi nikmat fasilitas hidup, pekerjaan. Ditambah lagi nikmat yang paling utama adalah keimanan, nikmat agama, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian akan bisa membawa kita kepada hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang sempurna bertakwa, hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesyukuran kita, Allah jadikan kita sebagai umat baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita harus meminta sebagai umat Rasulullah. Ini adalah nikmat yang besar. Maka kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengucapkan salam, mengirimkan salam dan mengucapkan salawat kepada beliau. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini akan membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Jannatul Firdaus. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pelaksanaan amaliyah Ramadan kita sudah berada di detik-detik terakhir. Kurang beberapa hari ke depan
kita akan meninggalkan nikmatnya ini Ramadan. Ada rasa gembira karena kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ada rasa gembira kita akan menjadi hamba-hamba yang bersih, karena Ramadan ini adalah pemutihan untuk hamba-hamba Allah, khususnya yang banyak dosanya. Tetapi di lain sisi kita di lain sisi kita sangat bersedih, karena Ramadan akan meninggalkan kita begitu cepat. Kebersamaan Ramadan luar biasa kita rasakan nikmatnya bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Nikmatnya Ramadan itu luar biasa. Tetapi sayang, waktu yang membatasi kita. Tamu yang mulia, tamu yang agung akan meninggalkan kita begitu cepat. Saudaraku yang berbahagia, di akhir-akhir 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ini adalah puncak amaliyah kita. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat siapa hamba-hamba yang betul-betul konsisten, istiqamah, bertahan sampai detik-detik terakhir. Disinilah klimaksnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis-hadis sahih, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashri min Ramadan hatta tawaffa Allahu, bahwa Nabi ketika akhir 10 Ramadan beliau sangat bersungguh-sungguh, sampai-sampai beliau banyak waktunya beritikaf di dalam masjid, dan ini beliau lakukan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para sahabat ajmain. Kenapa beliau lebih banyak waktunya di dalam masjid? Karena ingin memaksimalkan ibadah amalia di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar amalia Ramadannya sempurna, saudaraku yang berbahagia. Karena belum tentu, saudaraku, di tahun depan kita akan membersamai lagi Ramadan. Bisa jadi kita sudah meninggalkan Ramadan. Bisa jadi Allah sudah memanggil kita. Bisa jadi kita di tahun depan sudah berada di alam barzakh, di kubur, karena waktu kita telah selesai. Maka inilah tempatnya di akhir-akhir Ramadan kita lebih bersungguh-sungguh. Bukankah Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, wa sya'da mi'zarahu, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh mengencangkan ikat kainnya. Wa ahya lailahu, semua malam-malam Rasulullah hidupkan, hampir-hampir tidak ada tidurnya Nabi. Wa aigaza ahlahu, dan beliau membangunkan semua keluarganya, istri-istrinya untuk beribadah, menghidupkan malam-malam akhir di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tahu bisa jadi di tahun depan kita tidak mendapatkan Ramadan lagi. Maka dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya umur yang Allah masih berikan kita di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, di akhir 10 Ramadan inilah puncaknya jaminan Allah yang pasti bahwa dosa-dosa kita Allah akan hapuskan. Semua hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh akan diputihkan semua catatannya tanpa ada titik hitam sedikit pun. Rasulullah menggambarkan seperti seorang yang baru lahir, dilahirkan dari kandungan ibunya dalam keadaan fitrah. Itulah makna daripada Idul Fitri sendiri, yaitu hamba yang penuh dengan kesucian,
hamba yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa sedikit pun. Dan itu jaminan Allah. Man qama lailatul qadr, barang siapa yang hidupkan Lailatul Qadar 10 akhir terakhir di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan, karena keyakinan, karena kecintaan, wahtisaban, dia mengerti bagaimana ganjaran Allah, dia mengerti bagaimana pahala, bagaimana surga, bagaimana ridha Allah, mata qaddama mi zambihi, maka sudah pasti ini jaminan 100% dari Allah bahwa hamba itu akan dihapuskan, diampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Jaminan yang kedua, di akhir-akhir Ramadan inilah semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Wahai hambaku, berdoalah kalian, aku akan kabulkan semua permintaan kalian. Bahkan di hadis-hadis sahih yang lain, Allah menentang hamba-hambanya. Mana hamba-hambaku yang memohon, aku akan kabulkan. Mana hamba-hambaku yang meminta, fastajiba lahu, aku akan ijabah semua doa dan kemauannya. Di akhir-akhir daripada sebelum terbitnya fajar, wal mustaghfirina bil ashar, hamba-hamba yang senantiasa beristighfar, memohon kepada Allah di waktu-waktu sahur. Bukankah di hadis-hadis sahih yang lain Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah, la turaddu da'watan. Salah satunya adalah da'watul lisaim, doanya orang yang berpuasa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Ini adalah janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang berbahagia, ketika kita hendak berbuka puasa di depan hidangan, jangan lupa berdoa kepada Allah. Disitulah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita akan menyantap hidangan sahur, maka jangan lupa mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Disitulah waktu-waktu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saudaraku yang berbahagia, saya mengajak diri saya dan kita semua, marilah kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan menunaikan zakat fitrah ataupun zakat mal kita masing-masing. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan untuk apa? Tuhratan minar rafas wal lagwi, untuk menyempurnakan, untuk mensucikan puasa kita daripada dosa dan kesia-siaan. Karena kita manusia yang terbatas, pasti punya keilafan. Di bulan Ramadan mungkin ada perbuatan, mungkin ada ucapan yang sempat kita lontarkan, yang sempat kita lakukan sadar atau tidak sadar. Maka ibadah zakat fitrah akan menyempurnakan ibadah puasa kita. Demikian juga tu'matan lil masakin, zakat fitrah yang kita keluarkan untuk menggembirakan orang-orang masakin, orang-orang miskin, supaya mereka dapat makan, dapat bergembira bersama-sama di waktu Idul Fitri. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan. Karena itulah sehingga di hari Idul Fitri, hari kegembiraan, secara syariat diharamkan kita untuk berpuasa. Karena itu adalah hari di mana kita bergembira. Sehingga zakat fitrah yang kita keluarkan, zakat mal yang kita keluarkan untuk orang-orang fukara dan masakin, supaya mereka bisa bergembira bersama kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, menerima ibadah salat kita, menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah baca Quran kita, menerima ibadah doa dan zikir kita,
menerima ibadah sedekah kita, menerima ibadah zakat kita, menerima ibadah tilawah Quran kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innawal ghafurur rahim.